Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Fadri Oktavandi dengan NIM 014200039. Saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 5 kelas A. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi mengenai segmentasi pasar dan juga penetapan pasar dan sasaran. Baik, penjelasan yang pertama ialah segmentasi pasar. Segmentasi pasar tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dasar-dasar segmentasi consumer market. Dasar-dasar segmentasi consumer market ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini merupakan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda-beda. Contohnya seperti bangsa, wilayah, kecamatan, kota, dan lingkungan pemukiman. Yang kedua ialah segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini merupakan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang menyangkut dengan kependudukan. Contohnya umur, agama, ras, kebangsaan, pekerjaan, tempat tinggal, serta pendidikan. Yang ketiga yaitu adalah segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis ini merupakan suatu ilmu yang menggunakan kejiwaan dan kependudukan untuk lebih baik memahami pelanggan atau nasabah. Contohnya kelas sosial dari nasabah tersebut, gaya hidup dari nasabah tersebut, dan juga kepribadian dari nasabah tersebut. Yang keempat ada segmentasi perilaku atau behavior. Dalam segmentasi perilaku ini, nasabah dikelompokkan berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap suatu produk. Contohnya kejadian, manfaat, status pemakai, status kesetiaan, dan juga tahap kesiapan membeli. Yang kedua adalah dasar segmentasi bisnis market. Dasar segmentasi bisnis market ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada variabel demografi. Variabel demografi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu industri mana yang harus kita perhatikan. Yang kedua yaitu ukuran bank syariah, yaitu mengukur skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Yang ketiga yaitu lokasi, yaitu wilayah geografisnya. Yang kedua itu ialah variabel operasi. Variabel operasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama teknologi, yaitu teknologi pelanggan apa yang harus kita perhatikan. Yang kedua yaitu status pemakai, yaitu mengukur pemakai berat, pemakai sedang, atau pemakai ringan. Yang ketiga yaitu kemampuan pelanggan. Pelanggan yang membutuhkan banyak pelayanan, pelanggan yang membutuhkan sedikit pelayanan. Yang ketiga yaitu variabel pendekatan pembelian. Variabel pendekatan pembelian ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu organisasi pembelian, nasabah yang terdesentralisasi. Yang kedua yaitu struktur kekuatan, proyeksi calon pembeli yang distrukturisasi menurut kemampuan atau daya belinya. Yang ketiga yaitu kebijakan pembelian, bank syariah yang mencari kualitas, pelayan, dan harga. Yang keempat ada variabel situasi. Variabel situasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tingkat kepentingan, yang kedua penawaran khusus, dan yang ketiga adalah ukuran pesanan. Yang kelima yaitu adalah variabel berkarakteristik pribadi, yaitu kesamaan nasabah atau penjual, sangat memiliki atau tidak memiliki. Yang keenam yaitu adalah variabel perilaku nasabah. Proses keputusan nasabah yaitu calon pertama kali, pemula, berpengalaman. Yang ketiga yaitu adalah syarat segmentasi yang efektif. Syarat segmentasi yang efektif ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada measurability, yaitu dapat diukur, artinya dapat diukur secara kuantitatif. Yang kedua yaitu adalah substantiability, artinya cukup besar dan menguntungkan. Yang ketiga yaitu accessibility, yaitu kemampuan untuk dijangkau, artinya dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Yang keempat ada actionability, yaitu kemampuan untuk bertindak, artinya program-program pemasaran yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen-segmen tersebut. Yang kelima yaitu dapat dibedakan, artinya secara konseptual dapat dipisah-pisahkan dan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap program pemasaran yang berbeda. Penjelasan yang kedua ialah penetapan pasar sasaran. Penetapan pasar sasaran ini terbagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama yaitu mengevaluasi market segmen. Bank syariah harus mengevaluasi pasar sasaran yang berbeda. Dalam mengevaluasi hal tersebut, harus memperhatikan dua faktor, yaitu yang pertama ialah daya tarik segmen secara keseluruhan. Dalam aspek ukuran, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomis, dan risiko yang rendah. Yang kedua yaitu ialah apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dengan memperhatikan tujuan dan sumber daya bank syariah tersebut. Yang kedua ialah memilih market segmen. Jadi, bank syariah harus memutuskan segmen mana yang akan dibidik dan berapa banyak segmen yang akan dibidik, serta segmen pasar mana yang akan dijadikan target market. Yang ketiga yaitu pertimbangan tambahan dalam penilaian dan pemilihan. Nah, yang ketiga ini terbagi menjadi dua faktor. Faktor yang pertama yaitu hubungan antar segmen dan super segmen. Jadi, bank syariah harus memperhatikan hubungan antar segmen pasar pada sisi biaya, kinerja, dan teknologi. Yang kedua yaitu rencana perluasan segmen demi segmen. Jika suatu bank syariah merencanakan untuk masuk ke super segmen, lebih baik ia memasuki satu segmen terlebih dahulu. Dan ia harus merahasiakan rencana induknya untuk melakukan ekspansi atau perluasan pasar. Baik, saya Rahmadi Fadli Oktavandi dengan NIM 201420039 pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata atau ada penjelasan yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.